Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu, NIM 1801803 dari Administrasi Pendidikan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan kurikulum pelatihan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar, baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian di sini terdapat beberapa pengertian dari kurikulum menurut pendapat para ahli. Yang pertama, kurikulum adalah sebuah ide yang dihasilkan atas norma yang berlaku melalui teori dan penelitian dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana yang diprogramkan secara sistematik. Yang ketiga, kurikulum sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian, kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik, dan kurikulum juga sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi, dan kurikulum sebagai suatu kegiatan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan dan norma-norma yang berlaku bagi tenaga kependidikan dan peserta didik. Selanjutnya, ada evaluasi dari kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan 1988 yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan fungsi evaluasi suatu pengakuan bahwa pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari kegiatan evaluasi. Evaluasi kurikulum mengandung unsur-unsur pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Di sini ada menurut Malik Hamalik 1999, membuat keputusan berarti menentukan derajat tertentu yang berkenaan dengan hasil evaluasi. Evaluasi adalah objek yang dievaluasi, sedangkan kriteria adalah ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk menilai evaluasi itu sendiri. Selanjutnya, evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan. Di sini terdapat kelebihan dan kelemahan dari kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari kelebihan kurikulum. Yang pertama, kurikulum dijabarkan dari landasan psikologis, yaitu perubahan perilaku dan pembekalan peserta agar mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kurikulum dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan peserta. Kurikulum juga disusun mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan, dan kurikulum dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Kemudian, kurikulum atau program kurikulum telah menggambarkan keseluruhan kemampuan yang hendak dipelajari peserta dan menggambarkan hasil akhir dari pembelajaran yang dilakukan. Kompetensi yang terkandung di dalam kurikulum dijadikan sebagai sasaran pembelajaran. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dianalisis dari kompetensi mendukung dalam pencapaian kompetensi. Strategi pembelajaran juga yang digunakan dapat mengkondisikan peserta untuk bekerja sesuai berkolaborasi dengan tim. Penilaian perilaku di sini digunakan dengan uji performasi atau praktik, dan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, dan peristilahan yang digunakan dalam kurikulum jelas sehingga secara dokumen itu mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada kelemahan dari kurikulum. Yang pertama itu, landasan pengembangan kurikulum belum disajikan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum. Dan yang kedua, manajemen kurikulum belum mengakomodasi riset atau pengembangan dalam rangka penyempurnaan kurikulum.
Sebelum kurikulum yang tadi dijelaskan, di sini juga terdapat pengertian dari pelatihan, di mana pelatihan itu adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. Biasanya sasarannya itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang sudah bekerja pada suatu organisasi yang efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerjanya dirasakan perlu dapat ditingkatkan secara terarah dan pragmatik. Selanjutnya, di sini ada beberapa konsep tentang pelatihan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, pelatihan menurut Gomez. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, pelatihan menurut Gary Dessler. Pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan juga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan baik yang baru merupakan yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena ada kerja yang bias berubah di lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelatihan menurut Payaman Simanjuntak. Pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk review, meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, meningkatkan kos pegawai. Pelatihan itu dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan waktu singkat untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja. Nah, jadi, dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, proses ini membantu dengan berbagai tujuan pelatihan yang dapat diakses lengkap dan luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan khusus dan dapat diketahui dengan baik tentang keahlian yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkini ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan yang lebih luas daripada fokus, serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik untuk pekerjaannya saat ini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 4 model. Yang pertama itu model pengembangan kurikulum Rogers. Model pertama, di mana pendidikan dipandang sebagai suatu kegiatan memberikan informasi atau isi pelajaran. Model yang kedua itu merupakan perkembangan dari model yang pertama, di mana sudah dipikirkan tentang organisasi, bahan pelajaran, dan metodenya. Yang ketiga itu merupakan penyempurnaan dari model yang kedua, di mana unsur teknologi pendidikan itu sudah dimasukkan. Yang keempat merupakan model penyempurnaan model 3, di mana tujuan sudah dimasukkan sehingga mengikuti perkembangan lainnya. Yang kedua itu ada model pengembangan JAIS, dibagi menjadi 3 model. Yang pertama itu model administratif atau atas ke bawah. Gagasan pengembangan kurikulum datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model administratif disebut juga model garis staf atau model dari atas ke bawah. Yang kedua ada model grassroots atau bawah ke atas. Yang ketiga itu ada model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, inisiatif dan pengembangan kurikulum. Bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Yang ketiga itu ada model Big Camp. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh Big
CAM, yaitu mengemukakan 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, menentukan arena pengembangan kurikulum yang dilakukan, yaitu berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional atau nasional. Yang kedua, memilih dan kemudian mengikut sertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, kelompok profesional, penyuluh pendidikan, dan orang awam. Yang ketiga itu mengorganisasikan dan menentukan perencanaan kurikulum yang meliputi penentuan tujuan, materi, dan kegiatan belajar. Kemudian merapatkan dan melaksanakan kurikulum secara sistematis di sekolah dan melakukan penilaian. Kemudian model yang keempat ada model terbalik Hilda Taba. Model ini dikembangkan dengan cara induktif. Itulah sebabnya disebut sebagai model terbalik. Model ini diawali dengan percobaan, kemudian baru penyusunan, dan selanjutnya penerapan. Pengembangan model ini dilakukan dengan 5 tahap, yaitu yang pertama, menyusun unit-unit kurikulum yang ada dan diuji cobakan oleh staf pengajar. Yang kedua, menguji cobakan untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta mengkonsolidasikannya. Kemudian menyusun kerangka teoritis dan menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan mengumumkannya. Selanjutnya ada model penelitian. Penelitian tentang model kurikulum ini dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan pendidikan. Prinsip dari metode ini adalah mengembangkan suatu produk pendidikan, menguji cobakan produk di lapangan, dan menyempurnakan produk berdasarkan data dari lapangan. Metode research ini dapat untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan yang merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, analisis dan pengolahan data yang berkaitan dengan studi evaluatif terhadap kurikulum pelatihan yang diterapkan. Yang kedua, analisis dan pengolahan data yang berkaitan dengan kegiatan uji coba tahap 1 atau validasi terhadap model desain kurikulum pelatihan berdasarkan kompetensi yang dihasilkan. Yang ketiga, analisis dan pengolahan data yang berkaitan dengan kegiatan uji coba terhadap tahap 2 atau simulasi di lapangan. Dari ketiga jenis data tersebut diolah dengan cara memproduksi data, mengelompokkan data, dan memaknai atau menginterpretasikan data yang berhasil dijaring. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Kesimpulannya berupa validitas model desain kurikulum pelatihan berdasarkan kompetensi didasarkan pada hasil penilaian para ahli mengenai kesesuaian model desain kurikulum pelatihan yang dihasilkan dalam penelitian ini dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas model kurikulum pelatihan terhadap mencapai tujuan pelatihan dan kesiapan model kurikulum pelatihan tersebut dioperasionalkan di lapangan ditentukan atas dasar hasil simulasi yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, di sini ada contohnya dalam bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum diklat atau pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam membangun profesionalisme dan kompetensi pegawai negeri sipil atau PNS. Diklat berbasis kompetensi diselenggarakan untuk mengatasi diskrepansi kompetensi PNS agar kemampuan PNS lulusan diklat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Salah satu komponen dalam diklat berbasis kompetensi adalah kurikulum yang berbasis kompetensi berdasar pada kebutuhan akan kompetensi peserta diklat. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman, berikut situasi dan kondisi di masyarakat. Pengembangan kurikulum diklat perlu dilakukan. Pengembangannya tetap menyesuaikan dengan landasan pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum
diklat berbasis kompetensi juga menyesuaikan dengan model kurikulum yang dikehendaki, sehingga kurikulum tersebut nantinya dapat menghasilkan lulusan diklat dengan kemampuan sesuai dengan yang diinginkan. Pengembangan kurikulum diklat berbasis kompetensi pada akhirnya diharapkan dapat membangun profesionalisme dan kompetensi PNS dalam menjawab tantangan di masa depan. Dengan demikian, diklat akan menghasilkan lulusan, dalam hal ini PNS, yang profesional dan kompeten. Cukup sekian materi mengenai model pengembangan kurikulum pelatihan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.